Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radika Zulham dengan NPM 202046500152. Di slide berikut ini saya yang akan membahas tentang latar belakang. Jadi pada saat ini perkembangan zaman terasa begitu pesat dari waktu ke waktu. Lalu kemudian tanpa kita sadari kehidupan masyarakat semakin hari pun juga ikut mengalami perubahan. Salah satunya adalah tentang cara mereka berkomunikasi dan bagaimana mereka mengakses serta membagikan informasi yang telah mereka dapatkan. Kemudian dari perkembangan teknologi ini ternyata ada sebuah peralihan dari penggunaan media sebagai alat komunikasi. Peralihan dari media konvensional ke media berbasis internet. Media konvensional seperti koran, majalah, televisi, dan radio perlahan mulai ditinggalkan oleh masyarakat dan masyarakat mulai beralih ke media yang berbasis internet seperti yang digunakan dalam komputer dan juga smartphone. Kemudian kenapa media berbasis internet lebih banyak digunakan saat ini? Karena salah satunya dipicu dari peredaran smartphone itu sendiri, serta penggunaan smartphone ini sangatlah mudah dan juga dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Dengan maraknya penggunaan smartphone ini, banyak juga platform digital atau media sosial yang banyak digunakan masyarakat sebagai wadah dalam melakukan komunikasi dengan media yang berbasis internet. Dalam penggunaan media sosial sendiri juga memiliki pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan nyata, baik dari sisi positif dan juga sisi negatif. Bisa dikatakan kehidupan nyata yang kita jalani sehari-hari ini sangat bergantung dari platform-platform digital tersebut. Jadi pengaruhnya cukup besar ya, bisa kita lihat sekarang. Saya kira cukup pembahasan latar belakang yang saya bawakan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembahasan ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwansyah dari kelompok 12 ingin membahas tentang peralihan media, yaitu yang pertama, peralihan media, pengertian digitalisasi. Apakah pengertian digitalisasi? Digitalisasi adalah sebuah istilah atau terminologi yang digunakan untuk menjelaskan sebuah proses peralihan media. Peralihan yang dimaksud adalah peralihan dari tercetak, video maupun audio menjadi sebuah digital. Tujuan melakukan digitalisasi adalah agar bisa membuat sebuah arsip dokumen dalam bentuk digital. Penjelasan yang kedua tentang media berbasis internet. Media pembelajaran berbasis internet atau interconnection and networking adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia, di mana komputer yang tersambung ke internet menyediakan informasi yang terbuka untuk umum, sehingga pemakai internet akan dapat menghubungi banyak komputer kapan saja dan dari mana saja di belahan bumi ini untuk mengirim berita, memperoleh informasi maupun mentransfer data. Yang ketiga, penjelasan tentang media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berkomunikasi, berbagi, dan menciptakan berbagai konten tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Selain memiliki fungsi yang dapat memudahkan berbagai urusan, media sosial juga tidak terlepas dari hal-hal negatif yang dapat mempengaruhi pola pikir dan juga pola hidup si pengguna media sosial. Untuk peran netizen dan pengaruh di dunia nyatanya, netizen juga manusia. Mereka berkomunikasi, mencari dan berbagi hiburan dan informasi apapun, dan berbagai macam aktivitas lainnya yang juga ada di dunia nyata.
Bebasnya dunia maya juga memberi keleluasan penduduk di dalamnya untuk menyuarakan pendapat dan idenya. Banyak sekali fasilitas-fasilitas yang di negara yang bernama internet ini untuk memudahkan warganya berpendapat dan berekspresi secara bebas. Ada banyak media seperti sosial media, blog, situs sharing, video, dan tempat sharing lainnya yang bisa digunakan oleh para netizen. Kabar-kabar viral pun juga berkat peran para netizen. Oleh karena itu, para netizen ingin tetap menjaga kebebasan dan keterbukaan yang ada di internet. Untuk keempat, pengaruh netizen di dunia nyata. Dampak dari netizen untuk dunia nyata seperti contoh komentar atau kritikan yang menimbulkan suatu permasalahan. Komentar pun bisa mengubah mindset orang karena etika kita saat berkomentar dapat mengubah suatu pandangan atau emosi seseorang. Ada beberapa konten yang sering memancing seseorang atau netizen berkomentar. Di antaranya mengenai kehidupan sehari-hari, politik, ulasan, atau review dan gagasan. Netizen saat ini belum mengerti bahwa komentar yang ditulis pada akun-akun sosial media tersebut bisa menimbulkan masalah bahkan mengarah pada pidana. Menurut Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau UU ITE nomor 11 2008 ada beberapa jenis komentar yang bisa menimbulkan pidana. Menurut pasal 27 di antaranya berhubungan dengan asusila, penghinaan, pemerasan, dan perjudian. Di pasal 28 pun disebutkan segala hal yang meliputi berita bohong, menyesatkan, kebencian, dan permusuhan, sementara di pasal 28 berupa ancaman, kekerasan, menakut-nakuti. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anes Prita Harisno dengan NPM 2020465051 dari kelas S3A. Di sini saya akan menyampaikan tujuan dari materi netizen Indonesia. Yang pertama, memahami tentang kemajuan teknologi dalam hal komunikasi seiring perjalanan waktu dalam ruang lingkup yang luas. Yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat, terutama orang awam, agar tidak gagap terhadap teknologi termasuk internet. Yang ketiga, memberikan pemahaman dan pengaruh dari adanya netizen Indonesia terhadap kehidupan sehari-hari. Itu saja tujuan dari dibuatnya materi tentang netizen Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayat dari kelas S3A dengan NPM 202046500067. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Alasan kelompok kami memilih media YouTube untuk menyebarkan infografis yang berjudul Netizen Indonesia adalah YouTube sebagai mesin pencari terpopuler kedua di dunia dengan 2 miliar pengguna setelah Google. Jadi tidak mengherankan jika praktek SEO pada platform Google juga berlaku di platform YouTube. Alasan pertama, kelompok kami harus menggunakan platform YouTube sebagai media menyebarkan infografis adalah karena hampir 5 miliar video ditonton setiap harinya, yang merupakan sepertiga dari semua aktivitas online. Dengan menggunakan platform YouTube sebagai media pemasaran, kita memiliki peluang untuk bertemu target konsumen yang telah kita tetapkan sebelumnya, yang belum kita temukan di platform lain. Dan diperkirakan pada tahun ini, video online akan menyumbang lebih dari 82% dari semua kegiatan di internet. 15 kali lebih tinggi daripada tahun 2017. Video juga dapat mudah untuk dipahami. 72% konsumen lebih suka mempelajari produk atau layanan melalui video daripada alternatif seperti teks dan lain-lainnya.
Manfaat tambahan dari memposting konten video ke YouTube adalah agar khalayak umum dapat menjangkaunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Harina Mediana dengan NPM 202046500102 dari kelas S3A. Seperti yang sudah kita tahu bahwa terdapat banyak berbagai jenis netizen yang ada di Indonesia dan juga dari kalangan dan generasi yang berbeda-beda. Tetapi sekarang ini generasi milenial menjadi generasi terbanyak pengguna sosial media. Hal itu ditunjukkan karena generasi milenial identik dengan ciri khas sikap dan pemikiran yang kritis. Kita sebagai penikmat media pasti sudah tahu berbagai macam sifat dan kelakuan netizen. Terdapat banyak hal positif yang bisa kita dapatkan dari netizen, yaitu dapat memudahkan kita untuk mencari atau mendapatkan banyak informasi yang ada di internet. Dengan power yang dimiliki oleh netizen, tidak jarang informasinya lebih cepat menyebar di media sosial daripada di televisi. Dengan adanya informasi-informasi ini, netizen dapat berbagi kebaikan dengan satu sama lainnya. Tetapi karena media sosial sangat membebaskan netizen untuk beropini dan mengeluarkan pendapatnya, nggak sedikit juga ada masalah yang ditimbulkan dari netizen yang agak sulit untuk mengendalikan emosinya dan bisa menimbulkan adanya perbedaan pendapat atau kesalahpahaman. Selain itu, juga ada beberapa hal yang dapat merugikan seperti ujaran kebencian atau cyberbully yang sering terjadi di sosial media, penyebaran hoax, dan bahkan penipuan serta pencurian data. Tapi tidak selamanya netizen dapat merugikan orang lain. Peran netizen kadang menjadi hal penting yang dapat membantu meluruskan permasalahan dan juga mencari kebenaran. Ada banyak hal, kasus, ataupun kejadian yang menguntungkan ketika netizen sudah turun tangan dan memang berdampak besar untuk masyarakat di Indonesia. Misalnya membantu memviralkan kejadian yang memang layak untuk ditangani seperti pelecehan seksual dan kasus lainnya. Dengan viralnya suatu kasus yang diangkat oleh netizen ini, hal ini dapat mempercepat penyelesaian kasusnya. Selain itu, dengan adanya infografis ini, kita menghimbau untuk khalayak ramai dengan berbagai generasi agar dapat bijak untuk menjadi penikmat media yang baik, terutama kepada anak-anak. Diharapkan orang tua mulai peduli dengan mengatur screen time yang tepat dan memberi edukasi sejak dini tentang pengenalan terhadap media komunikasi. Untuk usia remaja diharapkan dapat paham dan pintar memilah informasi yang didapatkan dari media sosial dan lebih bijak untuk menggunakannya, serta orang dewasa yang diharapkan untuk dapat membimbing atau mengedukasi untuk generasi penerusnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.